Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pembahasan kita tentang majalis Ramadan, tentang keutamaan bulan Ramadan. Yang lalu sudah dibahas 5 keutamaan yang Allah persiapkan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Yang lalu juga sudah dibahas bagaimana Allah Azza wa Jalla mengutamakan hambanya, mengampuni dosa-dosanya dan menaikkan derajatnya, itu dengan 3 cara. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala membuat syariat, membuat ajaran, ada perintah, ada larangan, ada kewajiban, dan amalan-amalan soleh, itu namanya syariat. Yang dengan amalan soleh itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab untuk diampuni dosa-dosanya dan menjadikan sebab orang itu diangkat derajatnya. Asalkan dikerjakan dengan ikhlas dan benar-benar mencocoki syariat. Itu maksud dan tujuan utama Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariatnya, menentukan syariatnya. Walaula annahu syara'a dzalika ma kana lahum an yata'abbadu lillahi biha. Kalau tidak ada syariat atau Allah tidak menurunkan syariat, maka manusia tidak bisa beribadah kepada Allah. Al-ibadatu, karena yang namanya ibadah, la tu'khadh illa min wahyillahi ila rusulihi. Yang namanya ibadah itu tidak diambil kecuali dari wahyu. Ibadah itu bukan karangan manusia, bukan hasil rapat, bukan hasil musyawarah, tapi semata-mata wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Turun dari atas melalui Rasulnya. Seperti sholat misalnya, sholat subuh 2 rakaat, itu bukan hasil seminar, bukan hasil kesepakatan, tapi wahyu. Walidzalika angkara Allahu ala man yusarri'una. Dari itu Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengingkari orang yang membuat syariat. Yusarri'una. Yusarri'un itu membuat ajaran di dalam beribadah kepada Allah. Membuat cara-cara yang tidak diajarkan Allah dan Rasulnya. Itu namanya membuat syariat. Min dunihi. Dan orang yang membuat syariat, membuat acara-acara baru, cara-cara baru, itu mereka tidak berhak. Dan kalau diamalkan itu tidak bisa dikatakan sebagai amal soleh. Juga amalan tersebut tidak diterima oleh Allah, tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah. Wa ja'ala dzalika naw'an minasyirki. Bahkan itu termasuk dari kesyirikan. Menyekutukan Allah di dalam membuat syariat. Karena yang berhak membuat syariat itu hanya Allah dan Rasulnya. Manusia hanya kewajibannya mentaati saja. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, man
istahsana faqad syara'a. Orang yang membuat ajaran baru dan dia bilang ajaran yang bagus, hasanah, berarti dia telah membuat syariat. Makanya kata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ittabi'u, ikuti saja apa yang datang dari Rasulullah SAW. Wala tabtadi'u, jangan bikin-bikin baru. Faqad kufitum, kalian sudah dicukupi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, am lahum syuraka'u, apakah mereka itu punya sekutu-sekutu selain Allah dan Rasulnya? Jadi oleh Allah, orang yang membuat ajaran baru disebut menyekutukan Allah di ayat ini. Syara'u lahum, mereka membuat syariat untuk mereka. Minad-din, ajaran-ajaran agama. Malam ya'zan bihillah, membuat ajaran baru dalam agama itu adalah perkara yang tidak diizinkan oleh Allah. Dalam surat Asy-Syura ayat 21. Ayat ini larangan orang itu membuat ajaran baru. Nah. Jadi kita cukup di dalam beragama itu gampang. Duduk mendengarkan ayat dan hadis, difahami, setelah paham, dilaksanakan, itu aja. Allah tidak membebani kita untuk membuat ajaran baru. Itu yang pertama. Apa tujuan Allah membuat syariat? Untuk menaikkan derajat dan mengampuni dosa-dosanya. Dan itu seluruh syariat, fungsinya dua. Seperti kata Rasulullah SAW dalam ketika menjelaskan keutamaan atau fadilah wudu. Ketika seseorang membasuh wajahnya, berguguran dari wajahnya dosa-dosanya bersama tetesan air. Sampai selesai, ketika selesai wudu, dosa-dosanya sudah bersih. Asalkan wudunya seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Demikian juga ketika seseorang melangkahkan kakinya ke masjid, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kaki kanannya menaikkan derajat, kaki kirinya menghapus dosa-dosa. Jadi kita mestinya bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, senang hati, lapang dada ketika memahami syariat Allah. Walaupun mungkin berat menurut nafsu, apalagi puasa. Disuruh nahan dari makan, minum, syahwat. Nah, padahal sebentar, cuma 12 jam. Tapi itu kalau orang beriman mestinya ringan. Orang yang mendapat hidayah itu gembira, senang dalam rangka penghapusan dosa. Karena setiap kita pasti banyak dosanya. Allah maunya membuat ajaran itu, untuk pembersihan. Itu kegunaan, manfaat, faedah, amal soleh. Untuk apa? Menaikkan derajat dan menghapus dosa-dosa. Al-wajhu tsani, cara kedua, bagaimana Allah Azza wa Jalla menaikkan derajat hambanya. Bagaimana Allah menghapus dosa-dosanya. Yaitu kata beliau, annahu waffaqahum lil amali shalih, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada mereka. Taufik itu bahasa kata pokoknya, kalau di dalam bahasa Arab namanya masdar. Dari kata waffaqo, kalau waffaqo ini kata kerja lampau. Waffaqo sendiri maknanya pencocokan. Waffaqo yuwaffiqu taufiqon. Taufik itu sudah menjadi bahasa kita. Kita sering mendengar semoga Allah memberikan taufik. Taufik itu artinya pencocokan dari Allah
kepada siapa yang dikehendaki, kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Itu makna taufik. Dan itu hak prerogatif Allah. Tidak ada yang bisa memberi taufik selain Allah. Lil amali saleh, untuk beramal saleh. Artinya seorang bisa beramal saleh itu semata-mata karena adanya taufik. Jadi kenapa banyak orang yang sudah ngerti, sudah alim, tapi kok melanggar amaliyahnya, perbuatannya, tidak mencocoki ilmunya. Itu disebabkan karena tidak mendapat taufik. Nah, atau tidak mendapat bahasa lainnya taufik itu ilham. Seperti Yahudi kata Allah, kata Rasulullah SAW, al-Yahudu, al-Maghdubu al-Yahud, orang yang dilaknat itu Yahud. Ketika Rasulullah menjelaskan makna al-Maghdub di surat Al-Fatihah. Orang yang dilaknat itu Yahudi. Ad-Dallun, orang yang sesat itu Nasara. Yahudi dilaknat karena mereka sudah tahu ajaran Allah. Karena sudah Allah utus sekian Rasul, sudah Allah turunkan kitab-kitab. Sehingga mereka paham betul agama Allah. Hidayah, cahaya. Itu mereka tahu, tapi mereka tidak mengamalkan. Kenapa tidak mengamalkan padahal mereka tahu? Karena mereka tidak mendapat taufik. Kenapa tidak mendapat taufik? Karena Yahudi itu banyak merubah-rubah agama Allah. Mereka membuang di belakang punggungnya. Mereka lebih condong untuk mengikuti nafsunya. Sehingga orang yang mengikuti nafsunya tidak mendapatkan taufik. Karena Allah itu punya nama Al-Hakim, Maha Bijaksana. Siapa orang yang pantas untuk diberi taufik? Kalau orang diberi taufik berarti dia diberi ilmu oleh Allah dan diberi kemampuan untuk mengamalkannya. Artinya tadi nomor satu Allah membuat syariat. Belum tentu orang walaupun ngerti syariat itu mengamalkan. Perlu yang kedua namanya apa? Taufik. Wa qad tarakahu katsirun minan nas. Banyak orang yang telah diberi ilmu tapi dibiarkan oleh Allah, tidak diberi taufik. Nah, tidak diberi taufik. Ya karena Allah yang Maha Bijaksana, Allah yang Maha tahu hatinya. Maka kalau kita tahu tentang bahwa taufik itu hanya dari Allah, ini memutus sifat ujub pada diri kita. Bahwa kalau kita bisa hadir, bisa ngaji, mendengarkan ayat, mendengarkan hadis, kemudian bisa mengamalkan, itu semata-mata karena karunia, karena taufik dari Allah Azza wa Jalla. Bahwa kita tidak punya kemampuan sama sekali untuk memberi manfaat pada diri kita. Kalau kita berada di jalan kebaikan, di jalan benar, itu semata-mata taufik. Berarti kita harus lebih bersyukur lagi kepada Allah. Nah, apabila kita ketika mendapati ilmu, bertambah senang, bertambah tenang hati kita. Itu tanda orang yang diberi hidayah. Allah berfirman, "Man yuridillahu ayyahdiyahu." Kalau Allah menghendaki orang itu diberi hidayah, yasrah sadrahu lil Islam. Allah lapangkan, Allah tenangkan jiwanya untuk menerima ajaran Islam, menerima syariat Islam. Nah, dan dia mengamalkan ajaran Islam tersebut. Bukan hanya paham, bukan hanya mengerti. Contoh puasa, semua orang tahu bahwa puasa itu wajib. Tapi kenapa orang masih banyak yang nggak puasa tanpa malu? Bangga, bahkan zaman sekarang ini malah kalau yang puasa malah yang dilecehkan, diremehkan, dihina. Waduh, puasa barang sok, dianggap sok. Kalau mungkin kita masih kecil dulu, yang nggak puasa itu yang dihinakan. Wis gede nggak puasa. Nah, malu. Sekarang malah yang puasa yang dihina-hinakan, direndah-rendahkan.
Artinya apa? Kebatilan sudah terlalu tinggi, terlalu kuat. Kemungkaran terlalu banyak. Nah, sehingga kalau orang itu sudah mengerti tapi tidak beramal, itu sama dengan orang Yahudi. Kata Allah tadi, kalau Allah memberikan hidayah pada seorang, diberi kelapangan dadanya. Alhamdulillah, Allah ngasih tambahan ilmu. Dan berdoa minta kepada Allah untuk bisa menambah amal kebaikannya. Wa man yurid an yudillahu, tapi kalau Allah menghendaki orang itu sesat, yaj'al sadrahu dayiqan. Allah jadikan hatinya itu sempit. Surat apa itu? Ma yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Al-An'am apa Al-A'raf? Lihat Al-An'am, benar ayat Al-An'am 125. Tadi sudah benar Al-An'am. Di surat Al-An'am ayat 125 yang tadi saya bacakan ayatnya. Faman yuridillahu ayyahdiyahu, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk diberi hidayah, yasrah sadrahu lil Islam, Allah lapangkan dadanya untuk menerima ajaran Islam. Karena ajaran Islam ini banyak nggak cocok sama nafsu. Artinya nafsu itu kebanyakannya menyelisihi atau menentang ajaran Allah, kecuali yang diberi hidayah. Nah, yaitu hikmah dari Allah. Allah akan memberikan pahala yang besar barang siapa yang lebih mengutamakan Allah, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, tunduk taat kepada Allah, tidak tunduk taat pada nafsunya. Waman yurid an yudillahu, kalau Allah hendak menyesatkan, yaj'al sadrahu dayiqan, Allah jadikan dadanya sempit, harajan, resah, ka'annama yas'adu fis sama', seperti orang yang mau naik ke langit. Kadzalika yaj'alullahu lirrijsa 'alal ladzina la yu'minun. Nah, sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit, kayak orang tenggelam mau terbang. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Jadi orang tidak beriman, orangnya tidak tenang, selalu tersiksa. Bahasa di sini rijsa. Siapa orang yang tenang? Orang yang diberi hidayah untuk menerima Islam. Walaupun ajaran Islam tadi berat. Nah,
di dada manusia, di nafsu manusia itu berat, tak cocok menurut nafsu. Makanya orang-orang yang nggak puasa itu karena belum mampu menguasai nafsunya. Karena manusia itu cuma dua, kalau tidak menguasai nafsunya, dikuasai nafsunya. Orang yang celaka, orang yang dikuasai nafsunya. Orang yang bahagia, yang menguasai nafsunya. Jadi ajaran Allah tidak masalah baginya. Yasrah sadrahu. Nah di sini diartikan lapang dadanya. Untuk apa? Menerima Islam. Nah. Walaula ma'unatullah lahum. Jadi taufik ini benar-benar lebih mahal dari ilmu. Pertama, orang diwajibkan berilmu. Nah, Rasulullah bersabda, man yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah menghendaki orang itu baik, Allah akan fahamkan dia tentang agama. Ngaji, taklim mudah. Karena ngaji itu pintu-pintu kebaikan. Taklim itu pintu-pintu keselamatan. Pintu-pintu kebahagiaan itu ilmu, talabul ilm. Karena tadi menuju Allah itu, menuju surga Allah itu harus melewati syariatnya. Sampai kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, kalau orang itu malas belajar, malas talabul ilm, berarti orang itu hurrima lahum al-khairu. Orang yang enggan hadir di majelis ilmu, dia terhalang dari kebaikan-kebaikan. Juga kata Imam As-Sa'di rahimahullah ketika menjelaskan ayat ahadis tadi, ahadis ini menerangkan sifat dan ciri orang yang dikehendaki baik, yaitu mudah hadir di majelis ilmu. Maka kita syukuri diri kita oleh Allah dimudahkan hadir di majelis ilmu. Nah, dan itu bentuk pertolongan. Kita hadir ke sini termasuk pertolongan. Masih ditolong lagi oleh Allah, diberi taufik untuk bisa mengamalkan. Yang di sini walaula ma'unatullah lahum wa taufiquhu, dan kalau bukan karena pertolongan dari Allah dan bukan kalau tidak mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jal, maqamu bihi. Pasti manusia itu tidak bisa melaksanakan kebaikan. Ngaji tidak akan bisa, apalagi mengamalkan. Nah, falillahi al-fadlu wal minnatu. Maka hanya milik Allah al-fadlu, keutamaan, wal minnah, dan karunia. Allah akan berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Beliau bawakan ayat yamunnuna 'alaika. Sebagian orang merasa berjasa kepadamu Muhammad. Mereka merasa berjasa kepadamu an aslamu, ketika mereka masuk Islam. Qul la tamunnu 'alayya islamakum. Katakan Muhammad, jangan kalian merasa berjasa kepadaku atas Islamnya kalian. Balillahu yamunnu 'alaikum, tapi Allah yang memberi karunia pada kalian an hadakum lil iman. Yaitu kalian diberi hidayah oleh Allah untuk jadi orang iman, semata-mata karena hidayah dari Allah. Kamu ini jadi orang beriman jika kamu orang-orang jujur. Nah, ini juga memutus sifat ujub yang sering muncul pada manusia, merasa saya paling baik, Islam saya paling bagus, di kampung ini saya yang paling benar misalnya. Itu ujub, itu ngerusak ibadah. Al-wajhu salis, yang ketiga, bagaimana Allah menaikkan derajat hambanya dan mengampuni dosa-dosanya. Annahu tafaddala bil ajril kasir. Yaitu Allah SWT melipat gandakan setiap amalan itu dengan pahala yang besar, yang banyak. Al-hasanatu bi asli amsalihha. Satu kebaikan minimal 10
satu kebaikan. Nah, minimal 10. Kalau Rasulullah mencontohkan baca Al-Quran, satu hurufnya 10. Ila sab'i mi'ati di'fin ila ad'afin katsiratin. Minimalnya 10 dilipat gandakan menjadi 700 lipat. Itu pun 700 masih bisa dilipatkan lagi dengan lipatan yang banyak. Mengikuti apa lipatannya? Mengikuti imannya. Semakin orang itu beriman, makin besar lipatannya, lipatan pahalanya. Tapi itu ada tertentu lipatan-lipatannya. Di sini disebutkan oleh Rasul nominalnya 700 ya. Setiap amalan itu lipatannya seperti itu. Tidak ada amalan baik itu pahalanya 5 misalnya. Tidak ada. Minimal 10. Nah, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an bisa mengungguli seluruh sahabat, bahkan mengungguli sahabatnya para nabi. Nabi-nabi sebelumnya dikalahkan oleh Abu Bakar bukan dari zahir ibadahnya, karena ibadahnya sama. Sholat subuhnya ya 2 rakaat, zuhur 2 rakaat. Hanya dari sisi syariat, zahir sama dengan lainnya. Tapi apa yang menjadikan beliau tidak bisa terlampaui oleh yang lain? Kata di hadisnya disebut ma waqqara fi qalbihi, apa yang menghujam di hati beliau, keimanannya. Kita mungkin bisa semua puasa Ramadan, tapi itu nilainya beda di sisi Allah. Kita sholat satu shaf, sholatnya sama ya seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, tapi itu bisa beda-beda. Walaupun jejer satu shaf, kakinya menempel, itu bisa pahalanya antara langit dan bumi, tergantung apa? Imannya. Fal fadlu minallahi bil amali. Maka karunia itu hanya dari Allah sampai seorang bisa beramal. Kalau kita bisa puasa, nah itu karena semata-mata pertolongan dari Allah. Artinya kita tidak bisa merasa bangga diri. Nah, ikhwani bulu Ramadan, sampainya kita ke bulan Ramadan, semoga demikian Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan dan Allah karuniakan rizki untuk bisa mengamalkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Karena walaupun bulan terbaik, obral pahala, penghapusan dosa-dosa besar-besaran, kalau orangnya nggak puasa, nggak menyambut dengan baik, ya nggak ada gunanya. Nah, bahkan bisa jadi dosanya lebih besar daripada bulan-bulan lainnya, sebagaimana pahalanya lebih besar dibanding bulan-bulan sebelumnya. Masuknya kita ke bulan Ramadan itu nikmatun kabiratun.